melangkah dan berjalan, membuka pintu pengetahuan serta pembelajaran, merupakan harapan untuk bisa kenal dan mempelajari lebih dalam mengenai ilmu-ilmu yang ada, serta menjadi peluang untuk kita semua dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang terjadi saat ini. Hal tersebut merupakan langkah awal menuju puncak kesuksesan. Nah, mengenai diksi, kami akan mengajak teman-teman untuk belajar dan mengetahui bagaimana cara diksi mempengaruhi emosi. Poin yang pertama, kekuatan kata. Kata-kata yang kuat atau penuh energi dapat memicu emosi yang lebih intens. Poin yang kedua, konotasi. Kata-kata memiliki makna denotatif dan konotatif. Misalnya kata rumah bisa memiliki konotasi kehangatan dan kenyamanan, sedangkan gedung lebih dingin dan impersonal. Poin ketiga, nuansa emosional. Kata-kata tertentu memiliki nuansa emosional yang berbeda. Misalnya menggunakan kata sukses daripada berhasil bisa menimbulkan perasaan yang lebih optimis dan ambisius tergantung konteksnya. Poin yang keempat, kehalusan atau kekasaran diksi. Kata-kata yang halus seperti permintaan atau harap menimbulkan emosi yang lebih lembut atau sopan. Sebaliknya, kata-kata yang lebih kasar atau langsung seperti tuntutan atau butuh bisa menimbulkan emosi yang lebih tegas dan agresif. Poin yang kelima, gaya bahasa. Penggunaan gaya bahasa seperti metafora, hiperbola, atau eufemisme juga dapat memperkuat efek emosional. Contoh, hati yang hancur lebih emosional daripada sekadar sedih. Poin keenam, pengulangan dan ritme. Diksi yang mengandung ritme tertentu atau pengulangan bisa mempengaruhi bagaimana audiens merasakan pesan. Pengulangan seringkali menekankan perasaan atau gagasan, membuatnya lebih kuat dan mendalam. Dengan memilih kata yang tepat, pembicara atau penulis dapat mengarahkan emosi audiens ke arah tertentu, apakah itu empati, semangat, kemarahan, atau bahkan kesedihan. Selanjutnya, mengenai faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan diksi, terutama ketika berkomunikasi dengan audiens yang berbeda. Poin yang pertama, latar belakang audiens. Usia. Diksi yang digunakan untuk audiens muda mungkin lebih kasual dan modern, sementara untuk audiens yang lebih tua mungkin lebih formal atau tradisional. Pendidikan. Audiens dengan latar belakang pendidikan yang berbeda membutuhkan tingkat kompleksitas bahasa yang berbeda. Bahasa yang terlalu teknis mungkin sulit dipahami oleh orang yang kurang familiar dengan topik tersebut. Budaya. Setiap budaya memiliki istilah atau ungkapan yang unik. Menggunakan diksi yang sesuai dengan budaya, audiens akan lebih menghormati nilai-nilai mereka dan mencegah kesalahpahaman. Agama. Dalam konteks tertentu, penggunaan kata atau ungkapan yang sensitif secara agama dapat mempengaruhi penerimaan perasaan. Sangat penting untuk memahami nilai-nilai agama audiens agar tidak menyinggung mereka. Poin kedua, tujuan komunikasi. Informasi. Jika tujuannya untuk memberikan informasi, diksi yang digunakan harus jelas, netral, dan mudah dimengerti. Persuasif. Untuk memujuk diksi harus menarik dan mempengaruhi emosi audiens. Menggunakan kata-kata yang memicu perasaan seperti berani, harapan, atau peluang bisa lebih efektif. Hiburan. Jika tujuannya untuk menghibur, diksi yang ringan, humoris, dan penuh warna akan lebih cocok. Poin ketiga, konteks sosial. Situasi. Apakah ini situasi serius, santai, atau mendesak? Pemilihan kata harus sesuai dengan nuansa situasi tersebut. Misalnya, dalam situasi darurat, diksi yang jelas dan langsung lebih dibutuhkan. Hubungan dengan audiens. Jika berbicara dengan teman dekat, bahasa yang lebih akrab dan casual mungkin lebih cocok. Namun, jika berbicara dengan atasan atau orang yang tidak dikenal, diksi yang lebih sopan dan formal lebih diperlukan. Dengan mempertimbangkan semua faktor ini, pemilihan diksi akan menjadi lebih tepat sasaran, membuat komunikasi lebih efektif, dan menghindari kesalahpahaman atau kebingungan. Dari beberapa hal yang sudah kami sebutkan, ada hal yang harus kalian pahami dan ketahui mengenai kenapa penting bagi kita untuk menghindari penggunaan kata yang tidak tepat dalam pemilihan diksi, serta contoh kesalahan umum yang biasa terjadi dalam pemilihan diksi. Nah, maka dari itu, karena kesalahan dalam memilih kata yang tidak tepat bisa menyebabkan pesan yang disampaikan menjadi tidak jelas, menimbulkan kesalahpahaman,
atau bahkan memicu reaksi negatif dari audiens.